Tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang anggaran subsidinya lebih besar dari anggaran belanja produktifnya atau belanja modalnya. Karena bagaimanapun, sebesar apapun anggaran yang dimiliki negara untuk mensubsidi rakyatnya, pada akhirnya tetap akan habis jika tidak dikelola dengan pengelolaan ekonomi yang baik. Halo teman-teman semuanya, beberapa hari ini jika kita mengikuti berita soal ekonomi, maka kita akan temukan berita mengenai bangkrutnya salah satu negara di Asia Selatan, yaitu Sri Lanka. Mereka mengalami kebangkrutan karena kolapsnya perekonomian di negara tersebut. Berbanding jauh dengan negara lain yang masih berada di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara, yang sampai hari ini masih menjadi negara maju. Bahkan dalam hal perekonomian, negara mungil ini disebut sebagai macan Asia, ya, macan Asia. Kita sama-sama tahu negara ini adalah Singapura. Nah, dalam bahasan kali ini saya ingin mengambil tema belajar bangkrut dari Sri Lanka, belajar kaya dari Singapura. Namun sebelum itu, di sini saya sama sekali tidak bermaksud menjadi ahli ekonomi dadakan ya teman-teman. Tidak sama sekali. Dalam konten ini saya hanya menampilkan dan membagikan apa yang sebetulnya kita semua bisa cari tahu sendiri sumbernya dari bermacam media seperti televisi, radio, surat kabar, bahkan melalui media internet pun bisa ya, dengan mudahnya kita bisa cari berita tersebut. Harapan saya semoga dalam bahasan kali ini kita bisa mengambil pelajaran khususnya untuk negara kita tercinta. Teman-teman sekalian, layaknya sebuah perusahaan atau bisnis, ternyata sebuah negara juga bisa bangkrut ya teman-teman. Sri Lanka contohnya. Sri Lanka adalah negara dengan luas 65.610 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 21.920.000. Pendapatan per kapitanya secara nominal ya adalah sekitar 3.818 dolar. Sebelumnya bagi teman-teman yang barangkali belum tahu apa itu yang dimaksud dengan pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita itu intinya secara gampang lah ya teman-teman. Pendapatan atau penghasilan rata-rata penduduknya dalam 1 tahun ya. Sehingga jika data yang didapat dari Sri Lanka, pendapatan per kapitanya adalah 3.818 dolar, itu artinya kalau kita rupiahkan dengan kurs dolar saat ini 14.000 rupiah misalnya, 14.000 dikali 3.818, maka rata-rata pendapatan penduduk Sri Lanka adalah 53.452.000 rupiah dalam setahun. Nah, dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka kita bagi 53.452.000 dibagi 12 bulan, hasilnya adalah pendapatan rata-rata orang Sri Lanka itu sekitar 4.454.000 dalam 1 bulan ya. Yang tinggal dan kerja di Jakarta hampir sama dengan gaji UMP kita ya teman-teman. Kemudian timbul pertanyaan mengapa negara tersebut bisa bangkrut. Dari berbagai sumber yang saya dapat, Sri Lanka adalah negara yang minim sumber daya energi. Mereka sangat mengandalkan impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri mereka seperti kebutuhan gas, BBM, dan listrik. Boleh dibilang anggaran subsidi energi di Sri Lanka itu sangat besar ya teman-teman.
Terlebih lagi ketika 2020 pandemi corona melanda, banyak negara-negara di dunia mengalami krisis ekonomi. Sri Lanka salah satunya. Mereka sampai harus mengambil hutang luar negeri sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat dari China dan India untuk mengatasi krisis ekonominya. Namun lagi-lagi ya teman-teman, mayoritas anggaran mereka akhirnya habis hanya untuk mensubsidi kebutuhan energi dalam negerinya, sehingga belanja modal atau belanja produktif untuk membangun industri, perdagangan, jasa di dalam negeri itu menjadi terkalahkan ya, karena kebutuhan untuk subsidi energinya gitu teman-teman. Pada akhirnya negara Sri Lanka di tahun 2022 ini mengalami yang namanya default, atau disebut pula negara dalam posisi gagal membayar hutang, sehingga Sri Lanka tidak bisa lagi berhutang untuk menutupi kebutuhan ekonomi dikarenakan pinjaman berikut bunga pinjaman yang sebelumnya saja mereka tidak mampu bayar, apalagi mau menambah kembali pinjaman tersebut. Sehingga Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Pasokan energi seperti gas, BBM, listrik itu menjadi sangat langka. Nilai mata uang mereka merosot karena inflasi. Harga-harga kebutuhan pokok pun meningkat ya. Pada akhirnya pemerintah Sri Lanka pada bulan Juni kemarin resmi menyatakan bahwa negara mereka sudah bangkrut. Nah, bagaimana dengan Singapura ya teman-teman? Mengapa negara ini masih bertahan menjadi negara maju di kawasan Asia, bahkan disebut sebagai macan Asia? Singapura adalah negara dengan luas sekitar 722 km persegi. Luasnya hampir sama dengan Jakarta ya teman-teman. Jumlah penduduk mereka sekitar 5.638.700 orang. Pendapatan per kapita mereka, nah ini yang luar biasa ya teman-teman. Pendapatan per kapita mereka mencapai 61.766 dolar. Yang artinya dalam satu bulan pendapatan rata-rata orang Singapura itu mencapai 72 juta rupiah. 72 juta rupiah itu kalau ibarat gaji dalam satu bulan di Indonesia ya teman-teman, mungkin sudah sekelas pejabat tinggi dalam suatu perusahaan, bisa jadi manajer atau bahkan direktur ya teman-teman. Namun di Singapura sana 72 juta dalam sebulan itu hanyalah penghasilan rata-rata mereka gitu teman-teman. Kemudian menjadi pertanyaan, mengapa negeri seperti Singapura bisa menjadi negara maju di Asia? Padahal ya teman-teman, hampir sama dengan Sri Lanka, bahkan lebih parah. Singapura itu sangat minim sumber daya alamnya. Bahkan dari segi sumber daya tambang, Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki pertambangan. Ditambah lagi ketika negara-negara di Asia Tenggara mengandalkan sumber daya pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam negerinya, Singapura malah tidak punya sumber daya di bidang itu ya teman-teman. 90% kebutuhan makanan untuk penduduk Singapura itu diimpor dari negara lain gitu. Nah, kembali lagi, mengapa Singapura bisa maju seperti sekarang? Mungkin ada yang belum tahu ya teman-teman. Singapura adalah negara yang sangat concern dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia mereka, terutama dalam hal pendidikan. Di Singapura, di sana itu banyak sekali sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang memiliki jurusan unggulan yang bisa menunjang kebutuhan industri di masa depan seperti teknologi informasi, teknik, sampai manajemen industri. Boleh dibilang alokasi anggaran untuk investasi pendidikan agar pengembangan sumber daya manusia semakin unggul
itu sangat besar di negara mereka. Lantas hasilnya apa teman-teman? Hasilnya adalah dengan memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, Singapura bisa memaksimalkan potensi mereka dalam bidang industri, jasa, dan perdagangan. Di sektor industri, mereka memiliki pengolahan makanan seperti pengalengan ikan, buah, daging, minuman kemasan, dan sebagainya ya. Untuk perdagangan dan jasa, mereka memiliki produk-produk teknologi yang canggih, dan juga usaha mereka di sektor perbankan ya teman-teman. Kita tahu bank-bank milik Singapura itu juga sudah masuk ke negara kita ya teman-teman. Sementara di sektor jasa yang lain, Singapura sangat mengandalkan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan mereka membangun perhotelan, membangun tempat wisata berkonsep perkotaan, membangun jaringan transportasi massal yang baik dan terintegrasi. Ditambah lagi, kita tahu Singapura adalah negara yang sangat disiplin dalam hal kebersihan. Pemerintah Singapura sangat tegas menerapkan hukum bagi mereka yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jangankan untuk buang sampah sembarangan ya, buang ludah sembarangan di Singapura itu bisa dihukum dan didenda loh teman-teman. Nah, karena sebab itulah Singapura menjadi negara yang amat bersih, dan karena kebersihan yang terjaga itu pun menjadi nilai tambah bagi sektor pariwisata mereka gitu. Nah, dengan bagusnya sektor industri, perdagangan, dan jasa yang mereka miliki, otomatis pendapatan mereka sangat tinggi. Bahkan produk-produk mereka diekspor ke berbagai negara sehingga bisa menghasilkan devisa yang besar untuk mereka sendiri. Ada hal lain yang cukup ironis ya teman-teman, soal kehebatan Singapura ini. Kita tahu Singapura adalah negara yang tidak memiliki sumber daya minyak bumi. Berbeda dengan negara kita, Indonesia banyak memiliki sumber daya minyak bumi. Namun tahukah teman-teman, Indonesia sebagai negara penghasil minyak bumi justru malah mengimpor minyak jadi dari Singapura. Hal ini terjadi karena Singapura banyak memiliki instalasi pengolahan minyak mentah menjadi minyak bumi siap pakai. Setiap tahun Indonesia mengirim minyak mentah ke Singapura, tapi kemudian minyak mentah itu diolah lagi oleh Singapura menjadi minyak bumi siap pakai, dan akhirnya minyak itu pun dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga minyak mentah gitu. Nah, apa yang sekarang ini terjadi di Singapura ya teman-teman, sebetulnya tidak lepas dari sejarah negara mereka ya. Singapura pada awalnya adalah negara bagian dari Federasi Malaysia. Namun karena pada saat itu Malaysia menerapkan kebijakan Melayu Force ya, hak khusus untuk orang pribumi Melayu, sehingga kedudukan Singapura sebagai negeri dengan mayoritas etnis Cina menjadi semakin terpinggirkan. Konflik antar etnis pun terjadi sehingga puncaknya di tahun 1965 Malaysia mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Bisa dibilang salah satu negara yang merdeka bukan karena keinginannya sendiri adalah Singapura. Setelah lepas dan mereka menjadi negara sendiri, otomatis Singapura menjadi takut dikarenakan mereka adalah satu-satunya negara kecil beretnis Cina di tengah-tengah dominasi negara-negara besar yang mayoritas beretnis Melayu. Karena sebab ketakutan inilah justru menjadi motivasi bagi mereka untuk membangun dan memperkuat negara mereka sendiri. Yang hasilnya bisa kita lihat sendiri ya teman-teman. Justru sekarang Singapura menjadi negara maju di kawasan Asia dengan julukannya sebagai macan Asia, bahkan kekuatan ekonominya berhasil melampaui negara yang dulu sudah mengusirnya. Kemudian mungkin di sini teman-teman bisa bilang ya, wajar aja gitu Singapura bisa jadi negara maju
karena mereka cuma negara kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit, jadinya untuk membangun negaranya menjadi lebih mudah gitu ya, dibandingkan dengan negara yang besar yang jumlah penduduknya lebih banyak. Kalau pendapat saya pribadi, tidak juga ya teman-teman, dan tidak selalu begitu jawabannya. Coba kita bandingkan dengan Sri Lanka tadi ya. Luas dan jumlah penduduknya dengan Singapura masih boleh dibilang tidak terlampau jauh sekali perbedaannya. Bahkan Sri Lanka masih punya sumber daya alam, terutama hasil tambang seperti batu grafit, biji besi, batu mulia, dan sebagainya. Bahkan hasil tambang grafit Sri Lanka itu terkenal sebagai salah satu batu grafit dengan kualitas terbaik di dunia. Namun tetap saja dengan modal yang dimiliki Sri Lanka, mereka tidak mampu menjaga ekonominya agar tetap stabil. Dan kalau kita cari lebih jauh lagi ya teman-teman, sebetulnya banyak negara-negara di dunia ini yang luas dan jumlah penduduknya lebih kecil dari Singapura, namun negaranya masih termasuk negara-negara miskin di dunia. Sementara ada pula negara-negara lain yang luas dan jumlahnya jauh lebih besar dari Indonesia, namun negara itu bisa menjadi negara maju. Bahkan kita tahu ya, negara adidaya terbesar dan terkuat saat ini adalah Amerika Serikat. Amerika itu kita tahu ya teman-teman, luas dan jumlah penduduknya jauh berkali-kali lipat dibandingkan dengan Indonesia. Namun mereka tetap berhasil menjadi negara maju, bahkan menjadi negara adikuasa di dunia. Kesimpulannya adalah pengelolaan ekonomi yang baik adalah kuncinya teman-teman. Tidak peduli seberapa kecil atau besarnya negara kita, kalau kita bisa mengelola ekonomi kita dengan baik, sudah pasti kita pun juga bisa seperti mereka. Terakhir, sebagai pelajaran dari Sri Lanka yang saat ini mengalami bangkrut, saya pribadi adalah salah satu orang yang setuju apabila pemerintah saat ini ingin sedikit demi sedikit mengalihkan subsidi untuk energi, terutama subsidi BBM, dialihkan anggarannya untuk sektor yang lebih bermanfaat, seperti belanja modal, infrastruktur, khususnya investasi sumber daya manusia Indonesia yang andal. Tentunya hal ini akan lebih bermanfaat ke depannya untuk negara kita sendiri, sebagaimana negara tetangga kita sendiri sudah membuktikan hal itu ya teman-teman. Kita sangat berharap bahwa Indonesia, negara tercinta kita ini, suatu saat akan sama, bahkan bisa melampaui Singapura dalam hal ekonominya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu pendapat dari pengamat ekonomi yang dulu sekali waktu itu pernah saya dengar ya teman-teman, namun saya lupa siapa orangnya. Beliau pernah mengatakan begini, tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang anggaran subsidinya lebih besar dari anggaran belanja produktifnya atau belanja modalnya. Saya setuju dengan pendapat pengamat ekonomi ini ya teman-teman, karena bagaimanapun sebesar apapun anggaran yang dimiliki negara untuk mensubsidi rakyatnya, pada akhirnya tetap akan habis jika tidak dikelola dengan pengelolaan ekonomi yang baik. Demikian teman-teman yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada dari teman-teman yang mungkin tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan dalam konten ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri dan terima kasih teman-teman.